Shalom. Selamat datang lagi di ibadah online sekolah minggu Talita Kumlawa. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Kak Kristi berdoa untuk memulai ibadah. Mari adik-adik kita tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkat Tuhan sungguh luar biasa kami rasakan. Biarlah Tuhan Yesus pada hari ini kami datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu kami. Engkau memberkati kami masing-masing, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau, pujian kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati, berikan kami sukacita dan semangat untuk bernyanyi. Bahkan firman yang akan kami dengar, Engkau memberkati kami agar mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mulai sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian, dalam Yesus ada kemenangan. Dan pujian ini tuh ada di firman Tuhan, di mana serigala itu ada tempatnya, burung ada sarangnya, tapi Yesus itu tidak ada tempat karena tempatnya ada di surga. Kita sambung pujian yang mengatakan serigala ada lubangnya. Tadi kita kan sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus.
Terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menjadi kemuliaan, menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang ada di rumah, Engkau memberkati hati dan pikiran kami, Engkau memberkati telinga kami, agar firman yang disampaikan boleh tersampaikan dengan baik. Biarlah roh Tuhan memimpin setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, agar firman itu boleh menjadi berkat dan menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami berdoa untuk guru-guru kami yang mengajar, baik kelas kecil, kelas besar, bahkan untuk tunas remaja. Tuhan, Engkau mengurapi, memimpin guru-guru kami dalam setiap apa yang disampaikan Tuhan, sehingga firman itu boleh tersampaikan dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang turut campur tangan dan terus memimpin sampai akhirnya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak kelas tunas remaja, selamat hari Minggu, selamat bersekolah Minggu. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah pelajaran dengan judul Tidak Perlu Bermuram Durja. Arti kata bermuram durja adalah wajah yang masam karena kesedihan. Kita semua pasti pernah merasa sedih. Sedih yang terus-menerus disebut depresi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus dapat mengatasi masalah depresi dalam hidup kita. Dunia memang saat ini penuh dengan ketegangan, menyebabkan orang menjadi depresi. Berita tentang pengeboman, peperangan, tindak kejahatan, bencana alam, berita tentang sakit penyakit, membuat beberapa orang menjadi muram karena mereka merasa bahwa dunia ini sudah tidak bisa memberikan harapan. Ada juga yang mengalami depresi karena masalah pribadi, misalnya masalah sekolah, dikucilkan, dibully, dan lain-lain. Sebagai anak Tuhan, kita harus ingat janji Allah bahwa suatu saat nanti anak-anak Tuhan akan berkumpul di dalam kerajaan surga bersama Allah, di mana sudah tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita depresi. Anak-anak, kali ini saya akan menyampaikan tentang cerita Alkitab yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Suatu saat Nabi Elia menantang Nabi Baal untuk melakukan pertandingan. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Karena di antara umat Israel saat itu timbul pertanyaan, siapa yang harus disembah? Apakah dewa-dewa Nabi Baal ataukah Allah penguasa alam? Dimulailah pertandingan. Kalian bisa baca di dalam 1 Raja-Raja Fatsal yang 18. Akhirnya dalam pertandingan itu dimenangkan oleh Nabi Elia. Dan 450 Nabi Baal akhirnya mati atau meninggal. Mengetahui hal itu, Raja Ahab melaporkan kejadian itu kepada Ratu Isabel, dan Isabel menjadi marah, ingin menghabisi nyawa Nabi Elia. Nabi Elia merasa takut mendengar berita itu. Akhirnya dia melarikan diri dan pergi ke Berseba. Peristiwa-peristiwa terdahulu yang dialami oleh Nabi Elia membuat perasaannya tidak nyaman, menjadi gelisah, bahkan dia merasa lelah secara jasmani maupun rohani.
Sebagai seorang nabi, dia merasa gagal. Dia tidak berhasil karena bangsa Israel beralih menyembah Allah-Allah yang lain. Pernahkah kalian merasa seperti Nabi Elia? Merasa gagal, merasa tidak berhasil. Lalu apa yang kalian lakukan? Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, ketika Nabi Elia merasa kecewa, dia berkata kepada Allah, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Anehkah seorang hamba Tuhan yang terkenal seperti Nabi Elia berkata demikian? Saya rasa itu tidak aneh. Karena di dalam Yakobus 5 ayat 17 dikatakan bahwa Nabi Elia adalah manusia biasa seperti kita. Jadi bagaimanapun dia adalah juga manusia. Nabi Elia saat itu ada di Gunung Horeb. Dia merasa sedih yang luar biasa sampai ingin mati saja. Lalu Allah berbicara kepada Nabi Elia, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Maka jawab Elia di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Kalian akan baca, Nabi Elia mengeluh mengenai keadaan yang dialaminya saat ini. Tetapi ini perlu kita pelajari, anak-anak, bahwa keluhan Nabi Elia itu sebenarnya terlalu dibesar-besarkan. Yang pertama, dia mengatakan kepada Allah bahwa orang Israel telah meninggalkan Allah, meruntuhkan mezbah-mezbah. Memang benar bangsa Israel telah berbalik menyembah Allah yang lain, tetapi sebenarnya ketika pertandingan itu dimenangkan oleh Nabi Elia, bangsa Israel telah mengakui bahwa yang patut disembah adalah Allah sendiri. Masih ada 7.000 orang Israel yang tidak menyembah dewa-dewa Baal. Yang kedua, Elia mengatakan bahwa semua nabi Allah telah dibunuh dan dia tinggal satu-satunya yang masih hidup. Tapi sebenarnya berita itu tidak demikian, karena masih ada nabi-nabi lain yang masih hidup. Nah, yang ketiga ini yang baru benar, bahwa nyawa Elia terancam. Lalu mengapa Elia membesar-besarkan berita? Semua itu karena ada rasa kecewa yang dalam. Nabi Elia merasa sudah tidak ada lagi yang menolong. Tetapi kita harus ingat bahwa sesungguhnya ada yang tetap setia dan menyertai baik Nabi Elia maupun kita saat ini, yaitu dialah Allah sendiri. Kala itu Elia merasa lemah. Bahkan secara jasmani dan rohani demikian juga merasa sangat lemah. Dan ketika di dalam gua itu Elia tertidur di bawah pohon aral, lalu malaikat Tuhan membangunkan dia.
Di situ sudah disediakan makanan, minum untuk Nabi Elia. Kemudian setelah dibangunkan, Nabi Elia disuruh makan dan dia makan. Lalu dia tidur lagi. Kemudian untuk kedua kalinya dibangunkan oleh malaikat dan dia disuruh makan lagi. Setelah makan, dia tidur lagi. Nah, mengapa hal itu terjadi sampai 2 kali? Di mana disuruh makan, disuruh tidur, kemudian makan, dan tidur lagi, makan lagi. Nah, semuanya dilakukan oleh Allah karena sebentar lagi Allah tahu bahwa bangsa Nabi Elia akan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Maka Tuhan beri makanan dan beri istirahat yang baik kepada Nabi Elia. Memang sesungguhnya Allah sanggup memberikan kekuatan. Kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Setelah memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani Elia, Allah pada akhirnya memberikan tugas yang baru. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan dalam ayat tersebut bahwa ada tugas yang baru bagi Elia, di mana Elia harus mengurapi raja yang baru, menggantikan Raja Ahab dan Ratu Isabel. Yang kedua, Elia harus mengurapi Elisa untuk menjadi nabi pengganti dari Elia. Nah, mendengar tugas yang baru itu, Elia menjadi senang karena dia mengerti bahwa Raja Ahab dan Isabel akan ditumbangkan oleh Allah, diganti oleh raja yang baru. Anak-anak, suatu saat mungkin kita akan mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Mungkin kita menjadi depresi. Allah menginginkan kita dapat mengatasi masa sulit itu. Dari cerita tadi membuktikan bahwa Allah dapat menolong saat kita menghadapi masa-masa sulit. Yang pertama, kita harus merawat tubuh jasmani kita dengan makanan-makanan yang bergizi, olahraga, kemudian menjaga kebersihan, dan yang sekarang ini kita harus berjemur. Ada kalimat mengatakan, di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang kuat. Kalau kita membiarkan tubuh menjadi lemah, pikiran kita juga menjadi lelah. Akibatnya, kita tidak punya pertahanan dalam menghadapi depresi. Karena itu, menjaga jasmani penting. Kemudian cara yang kedua adalah menjaga atau memelihara kehidupan rohani kita. Bagaimana caranya? Yaitu setiap hari memberikan waktu kita untuk bersama-sama dengan Allah lewat berdoa,
membaca firman Allah, beribadah seperti saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat sekolah minggu. Jangan pakai waktu itu untuk kebutuhan kita sendiri. Dengan banyak bermain HP, main game, dan lain-lainnya semua untuk kebutuhan pribadi. Sisihkan waktu untuk Allah. Cara yang ketiga, ambil bagian dalam pelayanan yang menyangkut diri orang lain. Dengan memikirkan orang lain, maka kita tidak mengasihani diri sendiri, sehingga kita bisa terhibur karena kita berhasil memberi pertolongan kepada orang lain. Bantulah orang yang mengalami kesulitan, bantulah pekerjaan orang tua, bantulah teman yang memerlukan, bantulah tetangga yang membutuhkan pertolongan kita. Cara yang keempat, carilah teman yang dapat dipercaya menjadi seorang sahabat. Untuk kita bisa curhat, menceritakan isi hati kita. Nah, anak-anak, itulah cara yang Tuhan berikan kepada kita. Masalah bisa datang, mungkin kita sedih, tetapi kita tidak boleh depresi karena Allah sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin saat ini ada di antara kalian sedang menghadapi masalah yang sulit dalam hidup. Lakukanlah firman Allah dan percayalah bahwa Allah sanggup menolong kita. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Sebelum berdoa, saya memberi tugas kepada anak-anak untuk menulis bagaimana cara yang diberikan Allah kepada kita untuk menghadapi masa-masa sulit dalam hidup. Tadi sudah disebutkan ada 4. Tulislah dan kirimkan kepada guru kalian masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pelajaran yang indah yang Tuhan sudah beri pagi hari ini. Berkatilah supaya semua menjadi berkat bagi anak-anak tunas remaja. Berikanlah mereka kekuatan, pertolongan, ketabahan menghadapi kesulitan, supaya mereka boleh melewati masa-masa sedih, depresi, bahkan dalam hidup mereka. Berikan berkat-Mu dalam sekolah mereka, dalam pergaulan, dalam kehidupan mereka, bahkan jasmani mereka boleh tetap sehat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak tunas remaja dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.